Selamat malam. Terima kasih telah bergabung. Ini merupakan presentasi lain dari Liberty and Health Alliance. Saya Dr. Lela Louise dan juga Ketua dari Liberty and Health Alliance. Dan judul dari program malam ini, Vaksin Mandat Force and Freedom on the Front Line. Meskipun topik permasalahan wajib vaksin telah menjadi malangnya, topik politik, Liberty and Health Alliance sama sekali tidak. Ada perwujudan politik. Kami tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun. Tujuan utama kita adalah meninggikan Kristus dan juga mengangkat topik kebebasan hati nurani. Kita semua memiliki hak untuk memilih karena sudah diberikan oleh Allah bagi pilihan dan kebebasan. Kita adalah orang-orang Kristen Advent hari ke-7, yang menyambut semua orang dari kalangan iman atau kepercayaan apapun. Kembali, tujuan kami adalah untuk melindungi pilihan pribadi seseorang. Ketika ancaman kepada kebebasan hati nurani semakin menguat, dan nampaknya berjalan dengan lebih cepat, Liberty and Health Alliance merasa adalah penting untuk membuat dokumen berjudul The Liberty of Conscience Document, yang sudah ditanda tangani lebih dari 18.440 orang dari 129 negara berbeda, dengan latar belakang kehidupan dan iman yang berbeda-beda. Jika Anda belum berkesempatan untuk menandatangani petisi, kami meminta Anda membuka situs libertyandhealth.org. Ini dieja libertyandhealth.org. Dan harap download dokumennya, bacalah. Dan jika Anda menyetujuinya, kami meminta Anda menandatangani dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai dan kenal. Kami juga memohon, jika Anda tergerak untuk memberi donasi, guna membantu dengan topik tambahan yang berkaitan dengan Liberty and Conscience and Health. Silahkan melakukannya di dalam halaman website ini juga. Kembali malam ini, kita akan mengundang banyak tamu tambahan. Banyak orang yang mengalami kesusahan. Kisah-kisah mereka sungguh memilukan hati. Dan ketika mereka sudah menandatangani dokumen Liberty of Conscience, mereka telah menaruh kisah mereka dengan kata-kata mereka sendiri, secara sukarela di bagian komentar. Dan kami yang ada di Liberty and Health Alliance merasa, Anda mesti mendengar suara mereka. Beberapa jumlah sangat kecil dari suara ini akan kita dengarkan malam ini. Kami berharap, Anda mendapat berkat dalam mendengar kisah mereka. Dan mereka juga akan mendapat berkat. Saat ini, saya sangat senang mengundang sahabat karib saya, Dr. Greg King. Dr. King akan melayangkan doa pembuka. Dr. King merupakan sahabat lama saya, dan beliau merupakan profesor agama di beberapa lembaga dan perguruan tinggi Advent hari ke-7. Dia mendapat gelar PhD dari studi Alkitabnya dari Union Theological Seminary. Dan mantan profesor saya, Dr. King, terima kasih banyak telah bergabung malam ini. Terima kasih Dr. Louise. Mari kita menundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, ketika kami akan segera memasuki jam-jam hari Sabat-Mu, di mana saja kami tinggal, kami ingin mengalami suatu kedekatan istimewa dengan-Mu. Ketika Engkau masih berada di bumi ini, kami mengetahui Engkau berhubungan dengan mata yang tak terlihat, dan telinga yang tak mendengar, dan hati yang tak merasakan. Tuhan, saya berdoa di malam ini, kiranya Engkau melingkupi semua kemampuan itu. Bukalah mata kami, sehingga kami bisa memahami lebih dalam kebenaran-Mu. Dan bukalah mata kami, untuk melihat kebutuhan yang ada di sekeliling kami. Ada yang mengalami kesulitan yang berkaitan dengan wajib vaksin COVID. Bukalah telinga kami bagi firman-Mu, Tuhan, sehingga kami lebih memahami dengan lebih lengkap. Bukalah telinga kami bagi permohonan dari orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pandemi ini. Dan yang terutama, Tuhan, bukalah hati kami untuk mengalami pengalaman lebih dalam bersama-Mu. Dan kiranya hati kami bersatu dengan orang-orang yang menghadapi tantangan dan kehilangan pada masa ini. Kami memohon berkat-Mu dalam program malam ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Dr. King. Saya juga akan memperkenalkan dua kepemimpinan kependetaan kita yang akan bergabung malam ini. Ada Pendeta James Rafferty. Pendeta Rafferty adalah seorang pendeta yang diurapi, penginjil dan pengarang,
dengan pelayanan penuh lebih dari 37 tahun. Yang fokusnya, terutama kepada kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dan kita akan sangat tertarik dalam pembahasannya, malam ini. Kita juga akan menyambut Pendeta Ron Kelly. Terima kasih Pendeta Rafeti untuk bergabung dengan kami. Dan Pendeta Ron Kelly adalah pendeta senior di Village Seventh-day Adventist Church di Berrien Springs, Michigan. Dia mempunyai istri yang bernama Colleen, yang adalah seorang guru sekolah dan mempunyai 4 orang anak. Jadi, kembali, terima kasih telah bergabung Pendeta Kelly. Dan sebagai tambahan, dari 3 kependetaan yang baru disebutkan, ada tamu-tamu lain yang akan kita dengarkan. Kita akan memperkenalkan sambil berjalannya waktu. Terima kasih banyak, tuan-tuan. Seperti sudah disebutkan, Allah telah menyediakan kita sebuah kesempatan indah untuk membela kebebasan hati nurani. Dan Liberty and Health Alliance telah membuat dokumen Liberty of Conscience. Malam ini, kami memiliki pertanyaan untuk Dr. King. Dr. King, banyak dari orang-orang ini yang akan kita wawancarai malam ini, seperti tadi sudah disebutkan, menulis di bagian komentar dalam dokumen Liberty and Health ketika mereka membubuhkan tanda tangan mereka di sana untuk menunjukkan kisah mereka. Bagi orang-orang yang belum berkesempatan melihat dokumen Liberty of Conscience, bisakah Anda sedikit memberi ulasan mengenai apa dokumen itu dan apa yang menjadi tujuannya? Terima kasih Dr. Lewis untuk pertanyaannya. Nampaknya bagi saya ada 2 faktor besar yang memicu keluarnya dokumen ini. Bagi kita yang terlibat dalam Liberty and Health Alliance, menjadi sadar akan 2 hal penting yang terjadi. 1. Adanya kewajiban yang diadakan, dan di banyak tempat sedang mengancam pekerjaan, mata pencaharian orang-orang. Kewajiban ini semakin menguat dan menyebar luas. Dan kita mengalami kekhawatiran mengenai pelanggaran kebebasan hati nurani yang dibawa oleh kewajiban ini. Hal kedua, dan ini merupakan kekhawatiran yang terasa oleh kependetaan, saya tahu, Dr. Lewis, Anda juga mengalami hal ini. Saya tidak tahu, sudah berapa banyak orang yang datang kepada saya, menyatakan kekhawatiran bagaimana mereka bisa setia kepada keyakinan hati nurani mereka, perihal ini. Dan lanjut dengan pekerjaan mereka. Jadi, apa yang kita lihat, orang-orang terancam untuk kehilangan pekerjaannya. Dan dalam beberapa kasus, mereka kehilangan rumah mereka setelah kehilangan pekerjaannya. Kesulitan-kesulitan yang dialami keluarga mereka, dan hal-hal lain yang menyertai. Kami merasa, adalah perlu untuk berbicara, membela orang-orang ini. Jadi, karena adanya kekhawatiran kependetaan, sejumlah orang telah bersatu, agar menyuarakan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan ini. Dan memberitahu mereka, adanya orang-orang di dalam gereja, peduli kepada mereka. Dan mendukung mereka, dalam kesulitan mereka dalam pandemi sekarang ini. Terima kasih banyak, Dr. King. Sungguh kami menghargai itu. Dan Pendeta Rafeti, Anda tahu, kami telah membahas mengenai pemaksaan, dan khususnya pembatasan kebebasan. Dari mana sesungguhnya hal pemikiran ini berasal, di mana Anda bisa memaksa dan membatasi kebebasan seseorang? Itu pertanyaan bagus, Dr. Lela Lewis, dan saya menghargai apa yang sudah dibahas oleh Pendeta Greg. Sumber asli pemaksaan dan pengendalian adalah setan. Setan dilambangkan di dalam kitab terakhir di dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu, sebagai naga. Tetapi setan tidaklah bekerja terlepas dari manusia. Kenyataannya, di dalam kitab Wahyu, juga di dalam kitab Daniel, setan bekerja melalui kekuasaan bumi, yang dilambangkan sebagai binatang. Dan ada 2 binatang, yang khususnya diidentifikasi di dalam kitab Wahyu pasal 13, di mana mereka memakai pemaksaan, pengendalian, manipulasi, penipuan, dan khususnya membatasi orang-orang dalam membeli dan menjual, dalam mencari mata pencaharian. Dan 2 kekuasaan ini, dinyatakan di dalam kitab Wahyu, terjadi di akhir zaman. Dan saya yakin, malam ini kita akan sedikit membahas kitab Daniel, Injil Matius, pasal 24, dan sedikit kitab Wahyu, dan kita akan mendalami akan seperti apa pengendalian, dan pemaksaan ini akan terlihat di dalam konteks waktu kita sekarang ini. Terima kasih banyak Pendeta Rafeti, dan kami sangat menantikan presentasi itu. Saya berharap semua orang akan tetap mengikuti. Pendeta Rafeti akan membawakan presentasi yang sangat menarik. Ada orang yang bertanya, apakah ini merupakan tanda binatang? Kita nanti akan menelitinya, dan kita akan kembali ke topik itu.
Dan untuk Pendeta Kelly, kami memiliki pertanyaan untuk Anda. Adanya pemimpin-pemimpin terkenal, bahkan di dalam dunia Kristen, yang menyatakan, seperti adalah kehendak Allah, agar kita memiliki pembatasan dalam mengutarakan pendapat, atau bahkan adanya pemaksaan. Apakah memang seperti ini, kita melihat, Allah bertindak di dalam Alkitab, atau mungkin ada hal lain? Nah, Anda tidak perlu membaca terlalu jauh, untuk menemukan bahwa Allah meyakini kebebasan dalam segala hal. Kita mengetahui dalam kitab Kejadian pasal 3, adanya perang di sorga, yang kemudian beralih ke Taman Eden. Dan bahwa Adam dan Hawa telah mengetahui, akan adanya peperangan yang sedang terjadi. Allah tidak melarang Lucifer, yang telah menjadi setan, untuk memiliki akses dan berbicara kepada Adam dan Hawa. Dan ini tentunya, informasi yang salah, informasi yang diselewengkan. Dan Allah menyerahkan kepada mereka, apa yang mereka akan lakukan. Jadi, malangnya, kita sekarang hidup di dunia yang berdosa. Sehingga pengungkapan bebas, dan otonomi diri sendiri, bahkan menjadi hal lebih penting. Dan bukannya kita tidak tertarik kepada pengalaman lebih luas dari kelompok. Tetapi di dunia yang berdosa, kelompok ini dilindungi, oleh perspektif dan kebebasan dari dialog. Sehingga, di sorga, Lucifer diperkenankan untuk berada di tengah-tengah para malaikat, dan untuk sementara waktu. Banyak dari para malaikat mengikutinya. Kita tahu sepertiga jumlah malaikat memihak Lucifer. Dan di planet bumi, kita melihat, Allah mengizinkan kesempatan ini untuk berbicara. Dan jika melihat sisi ketat Allah, bisa saja Allah segera membereskan masalah ini. Jika manfaat kelompok, dikurangi kebebasan berbicara, dan dikurangi kebebasan hati nurani, cara Allah akan bekerja. Tetapi Allah membiarkan hal itu berjalan. Dan jika menghendaki suatu masyarakat bebas, dan ingin menyelamatkan masyarakat, kita mesti mengikuti metode dan penerapan, cara Allah bertindak. Terima kasih banyak Pendeta Kelly, saya pikir, ini benar-benar membentuk kerangka, bagi diskusi kita hari ini. Sama seperti yang dikatakan di awal, kita mesti mendengarkan suara-suara dari orang-orang yang ada di garis depan, dan yang mengalami secara langsung kewajiban ini. Banyak orang yang telah kehilangan pekerjaannya, dan masih banyak lagi. Dan Anda akan menemukan hal yang khusus dan yang menguatkan dari masing-masing suara itu. Dan adanya iman, dan pengharapan di dalam Allah. Dan kami berharap, Anda bisa menangkap pekabaran besar belas kasihan yang indah ini, sehingga tidak peduli apa yang menghadang jalan kita, Allah akan senantiasa bersama-sama kita. Dan tamu pertama, yang akan saya undang, adalah Dr. Gloria Kim. Apakah Dr. Kim bersama kita malam ini? Dr. Kim adalah seorang dokter kandungan dan kebidanan di Illinois. Nah, sebelum acara ini mulai, saya mendapat pesan dari Dr. Kim, dia juga seorang OB, sama seperti saya. Dia mengatakan, dia berusaha masuk ke ruang, tapi ruangnya penuh. Jadi mungkin, kita akan mengeluarkan satu orang, dan kembali ke Dr. Kim. Dia sedang menangani persalinan, dan saya memahami keadaannya. Mari kita menyapa Miss Linda Jacob. Apakah Miss Linda ada? Bagus sekali. Linda bergabung bersama kita, dari Australia. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih telah mengundang saya. Kami senang Anda bergabung. Di Australia, waktu Anda lebih cepat daripada waktu kami. Saya memahami, setelah sebelumnya berbicara, Anda memiliki anak 14 tahun dan 11 tahun. Sangat sama dengan umur dua anak saya. Dan Anda pindah, sehingga bisa dekat kepada pusat sistem pendidikan Advent hari ke-7. Apakah itu benar? Ya, sebelumnya kami tinggal di dalam kota. Di sekolah Advent lainnya. Tetapi kami mendengar kisah menakjubkan ini. Sehingga kami pergi ke pedesaan. Dan meninggalkan kota Sydney. Kami meninggalkan pekerjaan kami. Segala sesuatunya. Dan datang ke tempat ini. Saya mendengar bahwa Anda menganggap anak-anak Anda sebagai hal teramat penting. Itu merupakan aspek terpenting di dalam kehidupan Anda dan suami Anda. Apakah itu benar? Ya, benar demikian. Coba ceritakan kekhawatiran Anda yang terbesar. Kita juga akan mendengar dari beberapa orang Australia lainnya mengenai kewajiban vaksin yang sekarang ini sedang diterapkan. Apakah yang menjadi kekhawatiran terbesar Anda, khususnya yang berkaitan kepada anak-anak Anda, sekarang ini? Ya, saya pikir dengan sekolah itu sendiri. Kami berada di sekolah yang bagus. Dengan guru-guru Advent, tetapi keluar suatu kewajiban. Sekarang ini, yang mulai tanggal 8 November. Semua guru sekolah mesti divaksin 2 kali. Semua staf di sekolah, pendeta sekolah, guru-guru, kepala sekolah, dan semua orang. Dan ini merupakan suatu tantangan bagi banyak orang.
Karena sebetulnya, kita telah memiliki pekabaran kesehatan, di mana kita mesti berhati-hati dengan tubuh kita. Dan kita juga menjadi model peran bagi anak-anak kita. Jadi kita berada di suatu keadaan, di mana kita bisa kalah. Banyak dari guru-guru sekolah kita, kepala sekolah, dan orang-orang di gereja-gereja kita. Dan hal itu bisa merupakan suatu hal negatif bagi anak-anak kita. Dan kekhawatiran lainnya adalah dengan adanya orang-orang harus rela divaksin, dengan alasan sumber keuangan, dan hal semacam itu. Dan ketika kita melakukan hal itu, sekarang ini, vaksin telah disediakan bagi anak-anak berumur 12 tahun hingga 16 tahun, di Australia. Meskipun belum diwajibkan. Tetapi ini hanya menunggu waktu saja, sebelum vaksin diwajibkan bagi mereka. Saya tidak tahu, meskipun saya tidak yakin. Tetapi besar kemungkinan ini akan dilakukan. Dan jika memikirkan hal itu akan dikenakan kepada anak-anak kita, anak saya yang berumur 11 tahun berkata, "Bu, saya beruntung, karena baru berumur 11 tahun. Saya tidak mesti divaksin. Meskipun tidak lama lagi, dia akan berumur 12 tahun. Ini hanya menunggu waktu saja. Jika Anda berusia 16 tahun dan lebih, mereka mewajibkan Anda untuk divaksin. Untuk bisa pergi ke tempat-tempat umum. Di Sydney, keadaannya sangat memprihatinkan. Saya memiliki teman-teman yang mengalami lockdown sejak bulan Juli. Dan anak-anak mereka tidak pernah datang ke sekolah sejak bulan itu. Mereka telah membuat suatu kelompok kecil terdiri dari 3 anak. Baru-baru ini. Dengan syarat. Orang tua mereka telah divaksin. Jadi ini benar-benar gila untuk berada di Australia. Khususnya di kota Sydney. Dan saya sungguh bersyukur. Saya tidak lagi berada di sana. Sekarang ini. Terima kasih banyak, Linda. Kami ada pertanyaan, singkat saja, tetapi sangat penting. Bagaimana Anda berharap Allah bekerja di dalam semua keadaan ini? Bagaimana harapan Anda mengenai hal ini? Baik, hal yang saya ingin lihat adalah agar Allah melakukan suatu mujizat dahsyat. Dan melalui hal itu, gereja Advent kita akan bisa menunjukkan kebebasan mengambil pilihan kepada orang-orang. Orang-orang akan bisa melihat kita sebagai sebuah gereja, bukan hanya melayani Allah yang Maha Kuasa, yang memberi kita kebebasan, harapan dan masa depan, melainkan juga Allah yang peduli kepada kita akan hal-hal kecil, dan bahwa gereja kita memiliki pekabaran kesehatan, dan hal ini bisa menarik orang-orang kepada Allah, kepada gereja kita, dan nama Allah akan benar-benar dimuliakan. Maka sekolah-sekolah kita akan melakukan hal yang terbaik, yaitu menjalankan misi indah. Dan sungguh luar biasa. Guru-guru dan staf di sekolah-sekolah kita. Bagaimana mereka mendorong anak-anak. Ya, sungguh luar biasa. Kita mesti melindungi sekolah-sekolah kita. Terima kasih banyak, Linda. Terima kasih juga kepada guru-guru kita di seluruh dunia. Untuk mendukung pendidikan Advent kita. Saya adalah hasil dari pendidikan Advent. Dan saya juga mempercayainya bagi semua anak-anak kita. Terima kasih banyak Linda. Dan terima kasih untuk visi indah dan keadaan yang ada di Australia. Terima kasih. Nah, sekarang kita kembali ke Dr. Gloria Kim. Seperti tadi yang saya sebutkan, Dr. Kim adalah seorang dokter kandungan dan kebidanan. Dia berpraktek di Illinois. Hai, Dr. Kim, merupakan suatu berkat, Anda bisa bergabung malam hari ini. Dia baru saja membantu persalinan. Nah, Dr. Kim, keadaan Anda di tempat kerja di Illinois. Kita telah berbicara di telepon, dan saling bertukar pesan dalam beberapa bulan terakhir. Ceritakan sedikit apa yang sedang terjadi, dan kami ingin mendengar bagaimana Allah memberkati luar biasa di dalam keadaan Anda. Sungguh senang hadir di sini, dan sungguh merupakan suatu kesempatan istimewa. Anda tahu, saya pikir bisa mengelak ketika vaksin diberlakukan. Tetapi kemudian saya menyadari, di salah satu rumah sakit sudah diwajibkan. Dan saya menyadari, saya mesti bertahan. Mesti mengambil keputusan. Jadi saya mengeluarkan surat pengecualian, berdasarkan iman. Dan oleh kasih karunia Allah, surat saya itu diterima. Jadi saya merasa sangat bersyukur untuk hal itu. Dan ada sejumlah hal yang saya pelajari. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan, malam ini. Nomor 1, saya belajar bahwa saya hanya mesti bergantung kepada Allah saja.
Sudah sering saya memandang kepada para pemimpin spiritual untuk membimbing saya. Saya merasa mereka sangat solid dalam hal Alkitabiah dan akan memberitahu saya apa yang mesti saya lakukan. Ketika saya mencarinya, saya menyadari betapa sering tidak ada orang yang berbicara mengenai suara hati nurani, khususnya di awal. Sehingga saya merasa sangat sendirian. Jadi saya harus belajar untuk sama sekali bergantung kepada Allah. Jadi saya tiba di titik di mana saya berserah diri sama sekali. Masa depan saya, pekerjaan saya, rasa aman saya, bahkan kemampuan untuk praktek. Di negara bagian saya, juga di negara bagian lain, saya menyerahkan anak-anak saya kepada Allah. Dan saya tiba di titik di mana saya tidak lagi dikuasai oleh rasa takut. Lalu saya mengalami kebebasan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Karena saya tidak bisa dikuasai oleh rasa takut. Rasa takut organisasi. Sebagai akibat. Karena saya tahu. Yaitu jika saya mengikuti hati nurani saya mengikuti kehendak Allah, saya akan aman. Maka, saya pikir kadangkala kita merasa sendirian. Kita merasa ditinggalkan oleh gereja kita, oleh pendeta kita, bahkan oleh denominasi kita. Apapun perasaan Anda, ada ribuan rekan-rekan Advent dan orang-orang Kristen dari denominasi lain, yang sesungguhnya memilih untuk bertahan bersama kita. Jadi kami dengan tulus saling mendoakan. Jadi Anda tidaklah sendirian. Dan dari 4 hal. Hal yang kedua, kita tidak bisa membiarkan kepahitan berakar di dalam hati kita. Jadi kita mesti melakukan hal yang benar dengan alasan yang benar, dan terus melakukannya. Jadi kita mesti meninggalkan kepahitan kepada orang atau organisasi di hati kita. Ini akan menjadi racun, dan mencegah kita menerima berkat-berkat Allah. Hal nomor 3. Kita mesti berdoa dan menuntut janji-janji Allah. Saya belajar. Saya menaruh notes di komputer saya. Ketika saya menunggu surat pengecualian saya menaruh semua ayat-ayat Alkitab, dan saya berdoa. Dan di dalam kitab Yeremia 32 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Jadi tidak ada hal mustahil bagi Allah. Allah bisa dan akan merawat keluarga kita. Dan saya ingat Oswald Chamber dengan renungan paginya yang sangat indah. Bacaan favorit saya berkata, ketidakpastian yang tidak mengkhawatirkan kita. Dan dia berkata, sebagai orang Kristen kita mengalami ketidakpastian yang tidak mengkhawatirkan kita. Kita semua mengalami ketidakpastian dalam kehidupan kita. Tetapi kita bisa merasa pasti mengenai Allah. Memang kita tidak pasti apa yang Allah akan lakukan selanjutnya. Dan sejak 5 hingga 6 tahun silam, saya memulai jurnal doa. Dan saya berdoa hingga ada jawaban doa. Dan saya telah melihat mukjizat-mukjizat. Saya telah melihat mukjizat bagi para pasien saya, yang saya doakan. Saya melihat mukjizat medis. Saya telah melihat mukjizat spiritual. Saya telah melihat mukjizat finansial. Jadi tidak ada hal sulit bagi Allah. Ketika kita berserah sama sekali. Ketika kita melangkah dalam iman. Saya tahu Allah dapat dan akan menjawab. Dan hal terakhir, yang saya pelajari adalah, yaitu orang-orang yang pekerjaannya terus berlangsung. Pekerjaan saya masih terus berlangsung. Tetapi banyak dari Anda yang pekerjaannya tidak terus berlangsung. Dan saya merasa, pekerjaan saya masih terus berlangsung dengan satu tujuan. Saya memiliki tanggung jawab untuk menolong bagi saudara laki-laki dan saudara perempuan saya. Dan siapapun yang pekerjaannya masih terus berlangsung, memiliki kewajiban kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan kita. Dengan apa yang ada pada kita, sumber daya kita, dan apapun yang masih kita miliki. Dan sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah ayat Alkitab, yang benar-benar menopang saya. Ada di dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Ini ada di dalam komputer saya selama berbulan-bulan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dr. Kim itu sungguh memberi inspirasi. Dan saya sungguh memuji Allah atas segala perbuatannya. Saya sudah tidak sabar untuk kembali bekerja dengan Anda. Terima kasih Dr. Kim. Kiranya Allah memberkati Anda dan keluarga Anda. Tamu kita selanjutnya adalah Pendeta Alan. Pendeta Alan Todd. Dia seorang pendeta dari Global Apostolic Ministry. Dia telah melayani lebih dari 25 tahun. Dia seorang pemimpin denominasi dari Kanada. Menikah dengan Alison selama 27 tahun, dan memiliki 8 anak yang cantik. Pendeta Alan, sungguh senang Anda bisa bergabung di sini. Terima kasih banyak telah bergabung dari Kanada. Wah, senang berada di sini. Terima kasih telah mengundang saya. Terima kasih banyak telah bergabung. Anda menghubungi dokumen Liberty of Conscience. Bisakah Anda menceritakan bagaimana asal mulanya? Ya, ini sungguh menarik.
di dalam perkembangan seluruhnya, dalam berjuang demi kebebasan. Mencoba untuk bertahan. Saya menjalankan 2 simposium kebenaran di Kanada, yang sekarang telah berkembang ke seluruh dunia, dan salah satu peserta, yaitu teman saya, orang yang saya kenal, mengirimi saya link ke sebuah halaman web, seminar online, yang kenyataannya Anda yang mengelolanya. Dan saya menghubunginya, dan ketika Anda membaca seluruh dokumen, maka saya berkata, wah, ini benar-benar mengagumkan. Ini sangat penting bagi kita. Lintas garis denominasi yang ada di dalam satu iman. Agar kita bisa menjangkau keluar dan berdiri bersama-sama. Bisakah kalian mengirimi saya dokumen itu, untuk saya membacanya? Dan saya mengadakan kontak dengan kalian dan memakai dokumen itu. Bisakah kita menyebarkan informasi ini, kepada para pendeta yang lain, dan para pemimpin gereja? Dan organisasi Anda begitu mulia. Lalu kita mengadakan serangkaian pembicaraan dan menyatakan mari kita mengajak orang-orang lain, agar terlibat. Jadi itulah cara saya berhubungan dengan Liberty and Health. Pendeta Alan, senang berbicara dan berkenalan dengan Anda. Kiranya kita bisa terus berlanjut dalam bekerja sama. Bisakah Anda sedikit menceritakan bagaimana keadaan sekarang di Kanada? Dari anggota-anggota gereja Anda dalam pergerakan Pentakosta? Ya, ini sama seperti yang tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Kim. Di kota Ontario, juga di kota-kota di seluruh Kanada. Penghidupan, pekerjaan, dan perorangan sedang diwajibkan. Sedang mengalami hal kaku dan tegas. Orang-orang sedang diberi batas akhir, di tanggal 30 Oktober, tanggal 15 Oktober hingga tanggal 1 November. Mereka akan diberhentikan tanpa dibayar gaji. Dan hal-hal serupa itu di semua sektor. Orang-orang di dalam tubuh Kristus terdampak oleh hal itu, tetapi apa yang memberikan semangat adalah banyaknya orang yang mengambil sikap dan berkata, kami akan bertahan dengan kepercayaan kami. Dan memiliki otonomi bagi tubuh mereka dan kebebasan dalam memilih. Ini sungguh merupakan suatu waktu yang penuh tantangan. Ada beberapa orang yang telah menyerahkan surat pengecualian agar tidak divaksin, tetapi ditolak. Jadi mereka mesti memakai strategi lain, agar kasus mereka bisa diperhatikan. Terima kasih banyak Pendeta Alan untuk berbagi cerita itu. Bagaimana cara Anda mendorong? Seperti tadi dikatakan, kita mesti bekerja bersama-sama sebagai sesama orang percaya. Dari banyak kepercayaan berbeda dan denominasi. Bagaimana cara Anda mendorong sesama pelayan firman dari denominasi Anda atau denominasi yang lain? Untuk bertindak di masa sekarang, masa krisis global? Satu hal yang saya ingin dorong bagi semua pendeta untuk dilakukan. Agar bekerja sangat keras agar mempertahankan kesatuan jemaat mereka. Dan hal yang saya maksudkan adalah sangat mudah untuk mendapat orang-orang yang sudah divaksin, dan yang belum divaksin di dalam jemaat saling mengecam. Dan di dalam beberapa kasus, adanya para pendeta yang sudah divaksin, yang bersikap tidak rela hati untuk mendukung, atau menulis surat bagi perorangan yang ada di dalam jemaat, yang meminta surat pengecualian tidak divaksin dari para pendeta mereka. Saya pikir, sangat penting, para pendeta, menerapkan kitab Roma 14. Cara bagaimana mereka memimpin, dan mendukung keputusan apapun yang telah diambil jemaatnya. Agar tetap berdiri dengan setia di hadapan Kristus. Jadi saya ingin mendorong para pendeta agar merenungkan hal itu. Memikirkan cara bagaimana agar mempertahankan gereja tetap bersatu. Jemaat Anda tetap bersatu. Dan kita sedang memegang suatu standar tinggi kebebasan. Dan tidak peduli, apakah Anda mau divaksin atau tidak, tetap memegang prinsip kebebasan. Jadi itu hal yang saya ingin dorong para pendeta untuk tetap fokus, persatuan dalam tubuh gereja. Terima kasih banyak, Pendeta Alan. Tepat sekali apa yang Anda utarakan. Terima kasih telah bergabung bersama kami, malam ini. Ini sungguh merupakan suatu berkat. Terima kasih telah diundang. Kita akan kembali ke Dr. King. Dr. King, kebebasan hati nurani sedang terancam. Tidaklah dimulai dengan hanya adanya hukum-hukum kehidupan. Adanya perubahan yang diam-diam, perubahan sedikit di sana-sini. Apakah ada contoh-contoh Alkitab, di mana kita melihat kebebasan orang-orang yang mengikuti Allah, sedang dibatasi? Dan pelajaran positif apakah yang bisa kita pelajari, dari contoh-contoh Alkitabiah itu, buat kita sekarang?
Dr. Lewis, mari kita kembali kepada kitab suci, seperti yang tadi dikatakan oleh Pendeta Rafferty, contoh dari kitab Daniel dan kitab Matius. Bahkan saya akan membawa ke zaman yang lebih awal lagi di dalam kitab suci. Saya pikir kadang-kadang jika memikirkan penganiayaan kepada para pengikut Allah, kita memikirkan penganiayaan di zaman Perjanjian Baru, seperti yang terjadi di zaman Kaisar Nero. Atau Kaisar Domitian, ketika Rasul Yohanes, sang penerima wahyu, dibuang ke Pulau Patmos. Atau mungkin, ketika kita berpikir ketika Daniel dan 3 sahabatnya, menghadapi pengujian di dalam kitab Daniel pasal 1. Tetapi saya mau merujuk kepada zaman yang bahkan lebih awal lagi, di dalam kitab Keluaran pasal 1. Ketika umat-umat Allah sedang menghadapi suatu penganiayaan yang berat. Di dalam Alkitab, ayat yang sangat terkenal bagi banyak orang, ada di dalam kitab Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Nah, adalah menarik, bahkan raja itu tidak disebutkan namanya. Sedangkan di bagian akhir pasal ini, orang-orang yang berkeputusan untuk bertindak dengan mulia dan semangat bagi Allah, disebutkan namanya dalam kasus ini. Jadi apa yang terus dilakukan oleh Raja Mesir, Fir'aun ini, yaitu dengan menggolongkan bangsa Israel sebagai suatu ancaman. Untuk menyisihkan mereka di dalam masyarakat, tempat mereka tinggal. Karena raja ingin mengkomunikasikan kepada rakyatnya, bahwa bangsa Israel sedang mengancam mereka. Dan ada kemungkinan bangsa Israel bisa bersekutu dengan musuh negeri Mesir. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka memperbudak mereka. Tetapi Alkitab menceritakan Allah terus memberkati bangsa Israel, sehingga mereka semakin bertambah banyak. Maka Firaun Mesir mengambil langkah lainnya. Dia memerintahkan agar para bidan Ibrani mesti membunuh bayi laki-laki yang lahir di antara bangsa Israel. Tetapi pasal ini terus menceritakan, para bidan Israel itu menolak untuk melakukan perintah Firaun. Para bidan itu menghargai nyawa manusia. Jadi, karena keputusan mereka yang berani, yang bisa dianggap sebagai pembangkangan sipil yang pertama di dalam Alkitab. Allah memberkati para bidan itu dalam cara yang luar biasa. Dan bahkan nama para bidan itu disebutkan di dalam kitab suci. Karena berkat Allah menyertai mereka. Lalu Firaun melibatkan seluruh bangsa dalam percobaan genosida ini. Karena setiap bayi laki-laki yang lahir di antara bangsa Israel haruslah dilemparkan ke sungai Nil. Agar pada dasarnya, menurut pemikiran Firaun, meluputkan Mesir dari ancaman bangsa Israel. Jadi apa yang Anda lihat, adalah suatu strategi yang diperhitungkan, untuk menggolongkan bangsa Israel sebagai suatu ancaman kepada diri mereka. Meskipun ini merupakan suatu kisah memilukan yang kita baca, dengan tahun-tahun panjang perbudakan. Kesulitan-kesulitan yang menghadang mereka. Saya meyakini, ketika membaca kitab suci, kita mendeteksi adanya pekabaran pengharapan. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam halaman-halaman kitab suci. Karena apa yang diceritakan Alkitab adalah sangat penting. Dan saya pikir, ini juga merupakan pekabaran penting, bagi para pendengar kita, malam ini. Coba kita lihat, kitab Keluaran 2 ayat 24-25 yang berkata, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Jadi, apapun kesulitan yang mungkin menghadang seseorang. Kesulitan dengan kebebasan hati nurani. Kesulitan mengenai kewajiban vaksinasi COVID, di tempat kerja. Saya pikir, kita bisa dihiburkan dengan kenyataan bahwa Allah memperhatikan, ketika kita berjalan di jalan yang sulit. Ketika kita berusaha tetap setia kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ini merupakan satu poin penting yang dibuat. Ketika kita membaca bagian ini, di dalam kitab Keluaran, kita tahu bahwa Musa dilahirkan dan menjadi pembebas besar bangsanya. Jadi apa yang diceritakan oleh Alkitab, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Allah bekerja, untuk membawa kebebasan bagi umatnya. Jadi, Dr. Lewis, ketika kita melihat semua peristiwa ini yang sedang terjadi di dunia, di sekitar kita. Menjadi seorang anggota gereja, yang sudah lama meyakini, bahwa kebebasan hati nurani akan dibatasi dan dilenyapkan secara signifikan di hari-hari terakhir. Saya meyakini, dalam melihat peristiwa ini, bayangan dari kebebasan besar terakhir, yang Allah akan bawakan. Ketika dia datang dan membawa umat-umatnya agar bersama dia untuk selama-lamanya. Jadi sama seperti penderitaan bangsa Israel yang merupakan sakit bersalin. Dari kelepasan dari Mesir, di dalam keluarnya bangsa Israel secara dahsyat. Demikian juga, kita bisa melihat dengan adanya tantangan dari pembatasan dan kebebasan hati nurani yang sedang kita hadapi. Tidak lain adalah sakit bersalin dari kelepasan besar. Yang Allah akan bawakan bagi umat-umatnya.
Jadi dalam terang ini, kita bisa bersuka cita akan pengharapan kelepasan yang luar biasa. Dr. King itu sungguh indah. Terima kasih banyak telah berbagi bersama kami. Yang berbicara dari sudut pandang Alkitabiah, yang juga mengingatkan kita. Dengan segera, kelepasan itu akan datang. Dan kita bisa berharap, kelepasan itu akan segera terjadi. Terima kasih Dr. King. Kembali, banyak orang yang menderita. Mereka menderita di dalam bayang-bayang. Kita akan menyoroti masalah ini, malam ini. Mereka telah menuliskan kisahnya, dan meminta pertolongan. Kita akan mencoba menolong, dari sekedar menceritakan kisah mereka, malam ini. Kami menceritakan kisah mereka, sehingga Anda juga bisa bergabung dalam usaha-usaha. Untuk menolong mereka, kembali, jika Anda belum menandatangani dokumen, kami meminta agar Anda melakukannya. Tetapi juga, jika Allah memberi kesan agar Anda berdonasi bagi orang-orang yang sedang menderita malam ini, tolong berdonasi di alamat web yang ada. Kembali kita akan mendengar dari beberapa orang. Saya ingin mengundang teman baru saya, Sarah Maxwell. Sarah dulunya menjabat Direktur Marketing di Vancouver, British Columbia. Ini merupakan kali pertama, kami saling bertatap muka. Selamat datang Sarah. Sungguh senang Anda bergabung dengan kami malam ini. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, Sarah. Kami akan sulit mendengar Anda di sini. Coba volumenya dinaikkan, agar bisa terdengar. Sarah, Anda telah bekerja di manajemen tingkat atas, di perusahaan Anda selama lebih 4 tahun, dan selama 18 bulan terakhir, selama COVID. Anda pada dasarnya bekerja dari rumah. Dan mulai pekan lalu, Anda ditangguhkan. Bisakah Anda bercerita, apa yang terjadi? Dan dengan penangguhan Anda, maka Anda tidak menerima gaji. Apakah itu benar? Ya. Sedikit koreksi. Saya seorang manajer training, bukannya manajer marketing. Ya. Itu merupakan poin yang bagus. Pada dasarnya, saya dipercayai untuk menuliskan dokumen pelatihan bagi keselamatan orang-orang selama COVID. Jadi saya merupakan orang yang menulis, cucilah tangan Anda, dan hal-hal serupa itu. Jadi saya dipercayakan untuk melakukan hal-hal semacam itu, sepanjang masa pandemi COVID, yang merujuk kepada para pahlawan, dan hal-hal semacam itu. Karena adanya tekanan yang diberikan kepada perusahaan saya, oleh klien yang lain. Juga tekanan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Maka saya mengalami hal hingga mencapai suatu titik. Di mana mereka pada dasarnya mengirimkan sepucuk surat legal. Anda mesti mengalami 2 kali vaksin, sebelum tanggal 12 Oktober. Atau pekerjaan Anda terancam resiko. Ketika saya mengajukan pertanyaan saya tidak dijawab. Hingga ketika saya mengajukan permintaan untuk pengecualian berdasarkan keagamaan. Tetapi hal itu juga pada dasarnya diabaikan. Hingga saya mengirimkan permintaan selanjutnya. Hei, bisakah kita mengadakan pembicaraan? Saya ingin lebih memahami apa yang sedang terjadi. Hingga saya mengatakan, ini ada sebuah surat yang disertakan dari seorang pengacara. Dan barulah pada masa itu, mereka bersedia berbicara kepada saya. Saya tahu. Mereka melakukan hal yang mereka percayai sebagai hal yang benar. Tetapi pada saat yang sama, mereka memberitahu, lakukan hal ini, atau Anda tidak akan menerima gaji. Dan pada saat itulah, saya merasa dipojokkan. Ketika saya tidak benar-benar diberikan pilihan atau didengarkan. Jadi itulah pengalaman saya seluruhnya. Dan untuk saya pribadi, memang ada orang-orang yang mencoba melakukan hal sebaik mungkin. Tetapi keputusan mereka merupakan keputusan mereka sendiri. Dan itu merupakan saat terakhir. Dan dengan adanya surat legal yang tidak bersifat pribadi. Meskipun segala usaha yang saya lakukan dalam pekerjaan saya. Terima kasih Sarah. Anda seorang profesional dan mengagumkan. Sangat patut diperkerjakan. Mengapa Anda mempertaruhkan segala sesuatunya untuk menghindarkan vaksin, dan apa yang Allah telah ajarkan dari pengalaman Anda ini? Jadi, sebetulnya ini bukan mengenai diri saya atau mengenai vaksin. Dan saya baik-baik saja. Bagi orang-orang yang sudah menerima vaksin sebagai hal terbaik bagi mereka. Dan cara yang sama, yang saya harapkan, agar mereka menghargai pilihan saya. Jadi pada dasarnya ini adalah mengenai kebebasan untuk memilih.
Kebebasan untuk mendapat rasa damai. Dan itulah yang sesungguhnya yang menjadi keputusan saya. Ketika saya mendoakan hal ini, ketika saya berpuasa dan berkonsultasi dengan keluarga jemaat, ketika saya berkata, inilah situasinya, dan apa yang sedang terjadi. Kegelisahan yang menyertai saya, juga malam-malam di mana saya tidak bisa tidur. Dan apa yang menjadi keputusan saya adalah agar mempunyai kebebasan memilih dan rasa damai, yaitu yang tidak berasal dari suatu paksaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, saya berdoa, belajar, dan saya tahu, saya bukanlah satu-satunya orang yang mengalami kesulitan ketika semua hal ini timbul. Saya bukanlah orang yang pertama, tetapi juga bukan orang yang terakhir. Maka saya membaca firman Allah, apa yang menimpa umat-umat Allah. Jadi ketika saya membaca kitab Daniel, dan melihat bagaimana teladan yang diberikannya, dan hal-hal yang Daniel pertahankan. Demikian juga kisah Esther, ketika dia berkata, saya akan mempertaruhkan nyawa saya agar menyelamatkan orang-orang lain. Jadi, ini merupakan semua masa-masa sulit yang mereka alami dan lakukan. Jadi bagi saya, ketika harus menghadapi resiko, penghasilan saya, kehilangan slip gaji saya, dan bahkan pekerjaan saya, maka saya berkata, Allah terlebih besar dari semua hal itu. Saya bukan hanya sekedar status pekerjaan saya. Dan Allah akan mengurus hal itu. Dan satu-satunya waktu, ketika saya mengalami rasa damai, dalam hal yang saya lakukan, atau tidak lakukan, memilih atau tidak memilih hal-hal. Ketika saya memutuskan, tidak peduli apapun yang terjadi, saya hanya mau melakukan hal yang memuliakan Allah. Dan di mana pada akhirnya saya bertemu dengan salah satu manajer saya. Di mana seluruh tujuan saya adalah membagikan kisah saya dan iman saya. Memuliakan Allah dan memberitakan kebenaran buat mereka. Mendoakan mereka. Dan karena saya tidak tahu apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka, tetapi meminta kiranya Allah memakai saya. Sehingga menaruh Allah dalam peninggian. Dan bukannya diri saya. Dan sesungguhnya, hal itulah yang terjadi. Dan memastikan saya menjadi salah satu contoh dalam menyatukan orang-orang dan menunjukkan kasih Allah, sebagai gantinya memecah belah orang-orang. Dengan berkata, Anda ada di sini, Anda ada di sana. Kalian memang baik, beberapa bulan silam, tetapi mulai hari Selasa kemarin, Anda tidak lagi baik. Saya tidak menghendaki hal itu menjadi pekabaran saya, dan saya juga tidak meyakini itu pesan dari Allah. Allah berkata, semua orang boleh datang, karena kita semua adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan Kristus. Dan pada akhirnya, hal itulah yang harus menjadi kenyataan. Ini tidak bisa mengenai apa yang dipilih orang untuk melakukan hal ini atau hal itu. Yang penting agar mereka mengetahui siapa itu Kristus. Dan saya bersuka cita menerima Kristus. Dan menanyai diri saya, bagaimana saya bisa membagikan hal ini kepada orang-orang lain. Karena memang hal itulah yang terjadi. Terima kasih banyak, Sarah. Itu sungguh indah. Kami akan tetap mendoakan Anda, dan keadaan pekerjaan Anda. Saya tahu, Allah peduli kepada Anda, dan kesaksian Anda begitu mendorong semangat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Sarah telah bergabung dengan kami. Ada catatan. Allah memang menjawab doa. Dan saya diberi tawaran pekerjaan oleh perusahaan yang berbeda. Kemarin. Puji Tuhan. Sungguh indah. Memang Allah akan menyediakan jalan. Dia menjawab doa. Mungkin kita tidak bisa melihatnya dengan jelas sekarang, tetapi Allah pasti menyediakan jalan. Terima kasih telah berbagi Sarah. Terima kasih telah bergabung. Saya senang untuk mengundang tamu selanjutnya. Dia baru saja menjadi teman baru saya. Namanya Micheline Barrett. Dia seorang Kristen Advent hari ke-7 dan menjadi seorang guru sekolah dasar. Dia telah bekerja di sistem pendidikan New York selama lebih 8 tahun. Micheline, Anda mempunyai kesaksian yang indah. Anda juga mengalami pengalaman sakit hati dan stres berat selama beberapa bulan terakhir. Dan sekarang Anda berada dalam keadaan tidak bekerja. Bisakah Anda bercerita dengan singkat? Ceritakan bagaimana guru yang luar biasa dan bertalenta
akhirnya tidak bekerja? Saya akan memulai dengan mengucapkan terima kasih banyak Dr. Lewis dan Liberty and Health Alliance dalam memberi saya kesempatan untuk menyaksikan kisah saya. Jadi saya kehilangan pekerjaan saya karena kewajiban vaksin COVID. Dan ini terjadi pada tanggal 4 Oktober. Yaitu di hari di mana saya tidak diperbolehkan memasuki gedung sekolah. Saya telah mengajukan surat pengecualian vaksin dengan alasan keagamaan. Tetapi surat itu ditolak. Dan saya juga menyerahkan sepucuk surat himbauan. Tetapi surat himbauan saya itu juga ditolak. Dan ada beberapa guru yang menerima pertemuan himbauan. Dan di dalam pertemuan himbauan itu, mereka pada dasarnya menanyakan mengapa surat pengecualian vaksin yang berdasarkan keagamaan ditolak. Dan pengacara yang mewakili Departemen Pendidikan pada dasarnya berkata, Paus sudah berkata, adalah baik-baik saja untuk menerima vaksin. Mengapa tidak semua orang Kristen mau menerimanya? Nah, hal itu sangat mengejutkan. Karena kebanyakan kita adalah para penganut Advent hari ke-7. Penganut baptis. Dan sangat mengagetkan. Karena kami tidak menjawab himbauan Paus. Itu sungguh menyedihkan. Anda mengatakan suatu hal kemarin, ketika kita berbincang-bincang. Anda menggambarkan, ketika Anda sedang meninggalkan gedung. Dan bahkan sebelum hal itu, kita berbincang mengapa Anda melakukan hal ini, mengapa Anda berhenti mengajar, padahal Anda sangat suka mengajar. Anda telah mengajar selama 8 tahun, dan laporannya bagus. Juga rekan-rekan guru bertanya, apa yang kau kerjakan, Micheline? Hal apa yang menginspirasi Anda, sehingga Anda benar-benar patuh kepada kepercayaan Anda, dan merasa yakin apa yang dikatakan Allah? Itu benar sekali. Banyak yang berpikir, mengapa saya melakukan hal ini? Saya sangat suka mengajar anak-anak. Tetapi hal yang saya sadari adalah, bahwa saya mempertahankan hal yang saya percayai. Saya tidak akan mengingkari kata hati nurani saya. Saya tidak akan melawan suara Roh Kudus. Hanya sekedar mempertahankan pekerjaan saya. Dan alasan mengapa saya bersikeras adalah ketika selama pandemi, saya berjalan-jalan dan menyanyikan. Membagikan video saya yang sedang bernyanyi dengan berbagai gereja. Menyanyikan lagu berjudul God Provide. Dan ketika saya bekerja di hari terakhir itu, lagu itu melintas dalam pikiran saya, dan lirik yang ada di dalam lagu itu, yang berkata, God Provide, Allah menyediakan. Jadi mengapa saya khawatir akan hidup saya? Dan lirik lagu itu, yang memberi saya kekuatan, ketika saya berjalan keluar meninggalkan gedung sekolah itu. Dan lirik lagu itu, kata-kata itu yang memberi saya kekuatan untuk berjalan keluar dari gedung sekolah. Wow, Micheline, Anda telah mengirimi saya lagu itu. Dan saya telah mendengarkannya berulang-ulang. Saya berharap bisa mendengar bagian dari lagu itu, yang sesungguhnya suatu lagu panjang yang sangat indah. Saya menaruh linknya di halaman web kita. Tetapi saya tidak merasa yakin apa bisa diputar atau tidak. Bisakah kita mendengar Micheline bernyanyi? Sesungguhnya, ketika saya membayangkan Anda berjalan meninggalkan gedung sekolah itu, ketika Anda menceritakan kisah Anda. Saya membayangkan ketika mendengar suara Anda. Anda menyanyi di sepanjang lorong, dengan para rekan guru dan murid-murid yang menonton Anda. Ketika Anda berjalan kaki untuk yang terakhir kalinya. Dalam mempertahankan apa yang Anda percayai. Yang tadi dikatakan oleh Sarah. Ini utamanya bukan mengenai vaksin, melainkan suatu kemampuan untuk mempertahankan hal yang Allah sudah percayakan kepada Anda. Sangat indah. Apakah Departemen IT kita bisa memainkan lagu itu? Looks like we're still having trouble. Micheline, don't... God provides, so why do I worry about my life? When you've come to my rescue 1,000 times, every other voice it is a lie. God provides, God provides, in ways I can't explain, I can't deny. The little that I have, He multiplies. Just when I feel He won't show up on time, God provides, He'll come through. When the clouds of doubt rain down on you,
and test everything you thought you knew. Now you finally see what God can do for you. So tonight, close your eyes, there's no more need to fight. Watch God provide. Michelin itu sangat indah, dan saya akan mendoakan Anda. Saya tahu Allah akan menyediakan bagi Anda. Allah akan menyediakan buat saya. Dan Allah akan menyediakan bagi semua para pemirsa kami sekarang. Dan jika Anda yang sedang menonton sekarang, turut merasakan kepedihan, dan kekurangan dan ketakutan, bagaimana saya bisa membayar tagihan saya? Kemana saya harus pergi? Ingatlah lagu Michelin, God Will Provide. Dan siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menolong. Allah menyediakan sarana, sehingga kita bisa menolong saudara-saudari kita. Jadi bagi para pemirsa, tolong bantu, karena Allah akan menyediakan. Terima kasih, Michelin. Terima kasih untuk lagu Anda. Terima kasih. Sekarang saya akan beralih kepada Pendeta Rafeti. Pendeta Rafeti, Michelin, dan Sarah, mereka menyebutkan suatu hal yang saya dapati, sungguh sangat indah, yaitu menyebutkan mengenai suatu pemikiran. Bahwa mereka bersedia mengorbankan semuanya yang mereka ketahui, untuk kepercayaan mereka dan yang mereka yakini Allah menghendaki mereka melakukannya. Dan Sarah menyebutkan Daniel sebagai suatu inspirasi baginya. Dia juga menyebutkan Esther dan melihat teladan Alkitabiah ini. Bagaimana dia menemukan pengharapan dan iman, dan keyakinan bahwa Allah menghendaki dia melakukan hal ini. Hal yang sama terjadi kepada Michelin, juga kepada orang-orang lain yang kita dengar. Kita juga telah diberitahu akan adanya kaitan langsung antara kitab Daniel dengan kitab Wahyu. Dan ada yang bertanya, apa kaitannya dengan keadaan yang ada sekarang, dengan tanda binatang? Dan dengan kedatangan segera Yesus. Jadi kami meminta Anda, Pendeta Rafeti untuk menjelaskan kepada kami. Secara nubuatan, bagaimana keadaan yang ada sekarang? Silahkan Pendeta Rafeti. Terima kasih, Dr. Lela. Orang-orang ini sungguh mengagumkan. Saya mendapat inspirasi dari masing-masing kesaksian dan sikap yang dipertahankan. Saya berharap, semua orang-orang Kristen, khususnya gereja kita, akan mendengar suara-suara ini dan mengenal hal yang sangat terkait dengan nubuatan dan yang sangat penting. Kita akan melihat prinsip-prinsip ini, yang ada di dalam kitab Daniel, kitab Wahyu dan kitab Matius pasal 24. Saya mendengar banyak para pemimpin gereja kita dan banyak anggota dan orang-orang Kristen yang berkata, ini bukanlah tanda binatang, ini bukanlah tanda binatang, dan kita mesti mempersiapkan amunisi kita, jika bisa dikatakan demikian, untuk tanda binatang. Tetapi apa yang kita temukan di dalam Daniel, sebelum adanya tes penyembahan? Harus ada tes kesehatan, dan ini diceritakan di dalam kitab Daniel pasal 1. Nah, itulah posisi kita sekarang, karena secara prinsip, karena banyak nabi-nabi ini menuliskan bagi kita, ketika akhir zaman telah tiba. Ini ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 10. Jadi kita mesti menyadari, semua nubuatan ini di masa lalu, yang sudah digenapi, merupakan prinsip atau pemikiran, yang menolong kita meneliti keadaan sekarang, dan keadaan yang akan datang. Daniel memberitahu kita, sebelum adanya tes penyembahan, harus ada tes kesehatan. Itulah posisi kita sekarang, dan jika kita tidak bisa bertahan selama tes kesehatan, bagaimana bisa kita untuk bertahan selama tes penyembahan? Nah, kitab Daniel mesti dipahami sebagai kitab kembar, dari kitab Wahyu. Kenyataannya, dua buku ini sangat erat berkaitan. Dibicarakan mengenai kekuasaan yang sama, kekuasaan bumi. Singa, beruang, macan tutul, dan binatang dahsyat mengerikan. Semuanya diceritakan di dalam kitab Daniel, khususnya pasal 7. Dan di dalam lambang-lambang berbeda, diulangi di dalam Daniel pasal 2, pasal 8 dan pasal 11. Dan kemudian dikaitkan dengan kitab Wahyu pasal 13, yang sungguh bermakna dan dahsyat. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 13 menggambarkan dua kekuasaan bumi yang digambarkan sebagai binatang, karena ini merupakan lambang dari kekuasaan bumi. Dua kekuasaan bumi yang bekerja bersama-sama di akhir zaman. Nah, saya akan membacakan dua ayat. Kitab Wahyu 13 ayat 11 dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, kita berhenti sejenak di sini. Apa yang kita lihat di dalam ayat ini? Suatu perubahan. Ada suatu kuasa yang keluar dari dalam bumi. Dan kita sebagai orang-orang Advent hari ke-7, memahami kekuasaan bumi ini. Merupakan lambang negara Amerika Serikat.
Kita bisa merinci mengenai hal ini, tetapi sekarang tidak tersedia waktu. Tetapi kekuasaan ini dilambangkan sebagai yang memiliki dua tanduk, seperti anak domba. Prinsip seperti anak domba, mengenai kebebasan dari hati nurani. Prinsip kebebasan sipil dan prinsip kebebasan keagamaan. Merupakan hal yang dilambangkan di sini, seperti dua tanduk, seperti anak domba. Ini merupakan prinsip yang membuat negara ini besar, menjadi mercusuar bagi seluruh dunia, kebebasan bagi seluruh dunia. Tetapi dikatakan, masih di dalam ayat yang sama. Kekuasaan bumi yang seperti anak domba ini, akan berbicara seperti naga. Ini merupakan suatu perubahan yang akan terjadi. Nah, kita belum sampai di ayat 12, belum sampai di ayat 13, belum sampai di ayat 14. Kita belum berada di bawah tanda binatang, kita belum mengalami pemaksaan, orang tidak bisa membeli atau menjual. Kita masih ada di ayat 11. Disinilah posisi kita sekarang, di dalam sejarah nubuatan. Kita berada di ayat 11. Dan di dalam ayat 11, dikatakan akan adanya suatu perubahan yang terjadi. Kekuasaan bumi ini yang menyerupai anak domba, kebebasan agama, kebebasan sipil. Kebebasan berbicara, kebebasan untuk berkumpul, dan seterusnya. Ini akan berubah menjadi seperti kekuasaan naga, atau prinsip naga. Dan ini merupakan perubahan yang kita lihat, sedang terjadi di Amerika, sekarang ini. Dan jika gereja kita bersikap bungkam mengenai hal ini. Demikian juga rekan-rekan Kristen kita, jika mereka bersikap bungkam mengenai hal ini. Ini sama sekali tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima sama sekali. Kita mesti menyadari bahwa nubuatan sekarang ini sedang digenapi. Nah, memang kita belum ada dalam keadaan tanda binatang, kita telah mengatakannya berkali-kali. Tetapi telah ada orang-orang yang berani, yang telah merasakan suara seperti naga ini. Dan mereka telah mengalami akibat dari sikap bertahan mereka, suara naga. Ini belumlah mengenai hal penyembahan. Yesus menceritakan hal yang sama, di dalam kitab Matius pasal 24. Kita akan meneliti kitab Matius pasal 24. Ada 3 tahapan mendasar. Perkembangan yang akan terjadi. Matius 24, merupakan pasal akhir zaman, yang paralel. Dengan kitab Wahyu, dan kitab Daniel. Kitab Matius 24, kitab Lukas 21, dan kitab Markus 13. 3 tahapan penyesatan telah diperingatkan oleh peringatan Kristus, agar jangan disesatkan. Yang pertama ada di dalam kitab Matius 24 ayat 4. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul, banyak yang berkata, akulah Kristus, dan menyesatkan banyak orang. Jangan disesatkan, kitab Matius 24 ayat 4-11, merupakan perkembangan pertama, sesungguhnya mulai ayat 4 hingga ayat 10. Dalam tahapan ini, adalah sama seperti di surat kabar. Coba saya bacakan beberapa ayat di sini. Ini sungguh dahsyat. Matius 24 ayat 4 jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 ayat 5 sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 6 kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Itulah hal yang sedang kita dengar, sekarang ini. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Matius 24 ayat 7 sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan wabah sampar, dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 8 akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lalu katakan di dalam Matius 24 banding 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kemudian, Matius 24 ayat 10 dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bukankah ini berita-berita yang terjadi sekarang, di dunia kita? Kata pestilence, wabah sampar, ini banyak dihilangkan di dalam Alkitab terjemahan modern. Tetapi ada di Alkitab King James dan New King James. Kata pestilence di sini berarti penyakit. Wabah penyakit akan membuat orang menderita. Dan menderita di sini, berarti ditindas. Jadi apa yang sedang kita lihat di sini, adalah tahap pertama penyesatan. Kita belumlah tiba di masalah penyembahan, belum tiba di masalah sabat, belum tiba di kekejian yang membinasakan. Ini semua ada dalam tahap kedua, yaitu di dalam Matius 24 ayat 11-23. Tetapi di dalam tahap pertama, kita sedang berada di dalamnya, dengan adanya bencana alam, kebakaran. Nampaknya ada kendala. Nampaknya Pendeta Rafeti mengalami kendala. Sambungan terputus. Tapi kita akan mencobanya kembali. Kita coba. Kami akan segera kembali.
Maaf untuk gangguan internet. Saya tidak pasti di mana tadi saya terhenti. Tapi saya akan meringkaskannya. Kitab Matius pasal 24 memberikan 3 tahapan penyesatan. Dan kita telah tiba di tahap pertama. Bencana alam, kabar-kabar perang, wabah sampar dan penyakit menular. Bencana kelaparan, dan adanya tekanan dari semua bangsa. Di Amerika Selatan, di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika Utara, di Amerika Tengah. Semua orang di seluruh dunia sedang mengalami tekanan karena adanya wabah sampar. Inilah keadaan kita sekarang ini. Kita mesti menyadari, jika kita tidak bertahan sekarang, bagaimana bisa kita bertahan di tahap kedua, dan tahap ketiga penyesatan? Tahap kedua adalah mengenai masalah penyembahan. Dan tahap ketiga adalah penyamaran setan menjadi Kristus. Dengan menampakkan dirinya di berbagai tempat, dan menyatakan dirinya sebagai Kristus. Menyatakan telah mengadakan perubahan kepada hukum Allah, dan penyembahan dan menyesatkan banyak sekali orang. Jadi, jika kita meneliti semua prinsip-prinsip ini, Daniel pasal 1 mendahului Daniel pasal 3. Ujian kesehatan terjadi lebih dahulu, sebelum ujian penyembahan. Kitab Matius pasal 24, yang adalah tahap pertama penyesatan, terjadi sebelum tahap kedua penyesatan. Kitab Wahyu pasal 13, suatu perubahan dari prinsip seperti anak domba menuju prinsip naga. Untuk topik penyembahan, dan tanda binatang yang dipaksakan. Kita sedang melihat, semua perubahan ini sedang terjadi sekarang ini. Di mana nubuatan sedang digenapi. Kita mesti terjaga, gereja kita mesti terjaga, orang-orang mesti terjaga dan menyadari. Peristiwa-peristiwa penutupan akan terjadi dengan sangat cepat. Ini bukanlah mengenai menyiapkan amunisi kita untuk masa depan. Kita mesti bertahan sekarang ini untuk kebebasan hati nurani, dan bukanlah mengenai hal divaksin atau tidak divaksin. Ini adalah mengenai pemaksaan atau kewajiban. Mengenai bertahan, melawan prinsip seperti naga, dan mempertahankan prinsip seperti anak domba. Terima kasih banyak Pendeta Rafeti. Ini sungguh dahsyat. Saya pikir adalah sangat penting, seperti yang Anda utarakan. Karena ada banyak orang yang bertanya, apakah ini tanda binatang? Karena adanya begitu banyak kesamaan. Kita tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Kita akan segera mendengar beberapa lagi kesaksian. Hilangnya uang. Dan bahkan saya berani mengatakan, telah terjadinya dekrit kematian berdasarkan undang-undang di beberapa tempat. Di mana Anda tidak bisa memperoleh perawatan kesehatan, jika Anda belum divaksin. Jadi adalah sedikit menyesatkan. Kami sangat bersuka cita ketika Anda hadir, dan banyak staf kependetaan hadir dan membagikan kepada kami. Secara Alkitabiah, apa itu tanda binatang dari Alkitab? Kami ingin mengetahui kebenaran, dan kami akan sangat menantikan presentasi Anda. Terima kasih telah menetapkan kerangka waktu, di mana kita ada sekarang ini. Terima kasih Pendeta Rafeti untuk hal ini. Amin. Saya sangat bersuka cita untuk mengundang tamu yang selanjutnya. Dan saya akan mulai dengan mengatakan, dia memakai nama samaran, dan Anda segera memahami, mengapa dia memakai nama samaran. Kita akan memanggilnya sebagai Dr. Lisa Carly. Kita memanggilnya Dr. Carly. Adalah seorang dokter medis dari Australia. Dia berprofesi sebagai penyedia perawatan utama. Dr. Carly, kami akan menampilkan Anda. Apakah Dr. Carly bersama kita? Sungguh bagus. Terima kasih Dr. Carly telah bergabung. Kami tahu, kami tidak bisa melihat wajah Anda. Tetapi kami akan mendapat berkat, dengan mendengar suara Anda. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih Dr. Lewis. Terima kasih semuanya. Saya sungguh menantikan kisah Anda. Dan setelah berbincang tadi pagi, saya mesti mengatakan, ini sungguh berdampak bagi saya. Dan saya tahu, siapapun yang bergabung, mendengar dan menyaksikan, akan juga tersentuh dengan kisah Anda. Jadi, Dr. Carly, bisakah Anda menceritakan dengan singkat? Anda bekerja di sebuah rumah sakit pemerintah di Australia. Bisakah Anda menceritakan keadaan Anda? Dan bagaimana Anda baru-baru ini, secara terpaksa mesti menerima vaksin, dengan perasaan trauma dan tekanan mental yang mesti Anda hadapi, agar bisa mengurus pasien-pasien Anda? Tentu saja, saya telah berpraktek sebagai dokter umum. Sudah 15 tahun sampai sekarang. Dan bekerja di fasilitas pemerintah, lebih dari 10 tahun. Saya memiliki pasien lebih dari 3.000 orang, yang saya rawat, untuk keperluan medis mereka. Dan tidak ada dokter lain, yang mengurus para pasien saya itu. Kewajiban vaksin telah diberlakukan di seluruh Australia sekarang ini. Di negara bagian New South Wales, tempat saya tinggal, semua perawat kesehatan, baik secara publik maupun praktek swasta, harus divaksin. Kalau tidak, mereka tidak boleh praktek. Kenyataannya, siapa saja yang berhubungan dengan anggota publik lain di tempat kerja mereka mesti divaksin sekarang ini. Kita telah menjalankan kebijakan tidak disuntik, tidak bisa kerja. Ini suatu kewajiban di semua sektor dari masyarakat kami. Dan saya mesti mengambil suatu keputusan sangat sulit beberapa pekan silam. Saya memang memiliki pilihan untuk menghindarkan vaksinasi dan meninggalkan pekerjaan dalam bidang medis ini.
dalam waktu tak terbatas, atau disuntik vaksin, dan terus melanjutkan dengan perawatan kepada para pasien saya, di mana kebanyakan mereka tidak memiliki akses lainnya bagi perawatan kesehatan. Dan saya memilih divaksin demi perawatan bagi para pasien saya. Dan beberapa pekan terakhir merupakan waktu yang paling membuat saya stres di sepanjang karir saya, agar terus bisa bekerja, menghidupi keluarga dan membayar angsuran. Memerlukan vaksin 2 kali. Kebebasan untuk orang-orang muda agar bisa hadir di sekolah, memulai magang, dan bahkan mengadakan sosialisasi dengan teman-teman, sangat tergantung kepada penerimaan vaksin ini. Kebebasan untuk para kakek nenek, dan para orang tua untuk mengunjungi anak mereka dan cucu mereka. Kebebasan mengunjungi orang-orang yang dikasihi, yang ada dalam perawatan kesehatan, atau mengunjungi orang-orang yang sakit keras, sangat tergantung kepada status vaksinasi mereka. Untuk mengadakan perjalanan keluar dari wilayah Anda, untuk menyeberangi perbatasan negara bagian, agar bisa naik pesawat terbang, untuk mengunjungi teman-teman dan keluarga, agar bisa hadir dalam acara pernikahan dan pemakaman, dan bahkan dalam mendatangi gereja, Anda harus telah divaksin lengkap. Saya telah memegang tangan. Saya telah memeluk. Saya telah berdoa bersama, dan mendoakan banyak dari pasien-pasien saya, ketika mereka menceritakan kisah mereka yang penuh tekanan, dengan cucuran air mata. Mengapa mereka mesti menerima vaksin? Kurang dari setengah jumlah pasien saya telah memilih untuk divaksin demi kesehatan mereka. Sejumlah mayoritas sangat besar melakukan hal ini, agar bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Apakah divaksin atau tidak divaksin? Kami semua menjadi tawanan dari hukum tatanan publik, dan peraturan kewajiban pemerintah Australia. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian medis. Tidak ada pengecualian kesehatan mental. Tidak ada pengecualian keagamaan. Tidak ada pengecualian apapun. Dalam praktek medis swasta, sudah tidak ada lagi kebebasan berpraktek medis di negara ini. Kami dilarang menggunakan pilihan lainnya, seperti ivermectin atau hidroksikloroquine, atau terancam pencabutan hak berpraktek. Dan di beberapa tempat, adanya ancaman pemenjaraan. Kami bahkan tidak bisa merekomendasikan obat-obatan alami atau metode alami. Hal-hal seperti vitamin D, zinc atau perawatan awal COVID lainnya, semuanya telah dilarang. Kami tidak akan menerima penggantian jika adanya reaksi perlawanan vaksin, dan tuntutan penggantian kami akan diabaikan. Jika kami menasehati atau mendorong orang agar tidak mau divaksin, hubungan antara dokter dan pasien telah sama sekali retak, dan perawatan kesehatan sekarang ini betul-betul dikuasai pemerintah. Apakah Anda masih bisa mendengar saya? Ya, kami bisa. Anda bisa mendengar suara saya, Dr. Carly? Bisa. Terima kasih. Ya, saya pikir ada gangguan internet di komputer saya, ketika Anda menceritakan kisah Anda yang memilukan tadi. Jadi, Dr. Carly, Anda menggambarkan situasi, ketika kita berbicara di telepon pagi ini. Bahkan hal-hal memilukan tadi, dan saya ingin mengekspos hal ini, karena bagi saya, ini bukanlah suatu dekrit yang adil, tapi bagaimanapun juga, ini merupakan suatu dekrit kematian, berdasarkan konstitusi. Saya telah berbicara kepada seorang perempuan, kemarin di telepon. Dia sangat membutuhkan operasi sigmoidektomi, usus besar dan rektum. Dia telah memutuskan, dan dia tinggal di wilayah Anda tinggal, di Australia. Dia telah memutuskan untuk tidak menerima vaksin. Tetapi dia membutuhkan operasi yang menyelamatkan nyawanya ini. Dan dia menceritakan kepada saya, tanpa menerima vaksin, dia tidak bisa melakukan operasi sigmoidektomi. Dan kita telah berbicara mengenai masalah ini. Apakah ini merupakan hal yang dalam beberapa kasus, atau banyak kasus? Yaitu bahkan bagi orang-orang yang tidak divaksin, ditolak dalam perawatan kesehatan? Bagi banyak sektor, jelas adanya kehilangan hak. Bagi perawatan kesehatan medis, bagi orang-orang yang tidak divaksin, khususnya dalam sistem kesehatan terpadu. Seperti psikologi, terapi fisik, terapi bicara, terapi fisiologi, dan semua profesi ini hanya akan melayani orang-orang yang sudah divaksin. Ada banyak pembedahan tertentu, di mana mereka meminta pasien agar sudah divaksin. Sejauh ini, saya tidak memiliki pasien yang ditolak pembedahan kritis atau perawatan kesehatan kritis. Tetapi saya mendengarkan cerita-cerita dari berbagai sumber, dan saya tahu di dalam berbagai wilayah dan negara bagian berbeda, yang memiliki kebijakan yang berbeda, dan bahkan yang lebih ketat dari yang ada di wilayah kami. Jadi saya tidak bisa mengomentari hal-hal ini. Tetapi yang jelas, adanya suatu pergerakan besar untuk menolak perawatan kesehatan, bagi yang tidak divaksin.
Bagi semua orang yang mendengarkan, saya berjanji kepada Nyonya Durbin. Dia yang meminta saya menyebutkan namanya. Bahwa kami akan mendoakan dia. Dan dia adalah perempuan, yang memberi kami izin untuk menceritakan kisahnya. Bahwa Allah yang akan memberitahu hal apa yang mesti dia lakukan. Hanya Allah yang bisa memberitahu seseorang, apa yang mesti atau tidak mesti dilakukan. Saya berkata kepada Nyonya Durbin, Nyonya Durbin, saya tidak bisa menyarankan apa yang mesti Anda lakukan. Hanya Allah yang bisa memberitahu Anda. Dr. Carly, kami akan mendoakan Nyonya Durbin, beserta semua orang yang ada dalam keadaan sulit ini. Kami juga akan mendoakan Anda, Dr. Carly. Anda telah menggambarkan bagaimana keadaannya, bahkan ada pasien yang tidak menginginkan mendatangi Anda sambil menangis, dan Anda mesti menasehatinya. Bahkan Anda juga menceritakan bagaimana menyarankan seorang pasien untuk makan vitamin D dan vitamin C, bahan nutrisi mendasar. Bisa membuat masalah bagi Anda. Betulkah hal ini? Saya memang tidak bisa dan tidak diizinkan menyarankan hal ini. Saya hanya bisa menuliskannya saja di sepotong kertas, tanpa mengatakannya, dan menyerahkannya kepada pasien saya. Jadi mereka bisa mendapat pilihan, di mana saya dilarang memberinya. Kembali kepada para pemirsa yang sedang menonton, jika Anda belum menandatangani dokumen Liberty and Health, Liberty, tolong tanda tangani dokumen, dan mendukung Liberty of Conscience. Setiap orang layak mendapat hak untuk memilih. Dan tolong memberi donasi, sesuai dengan kemampuan dan hal yang Anda bisa berikan. Dr. Carly, di mana Anda melihat Allah yang bekerja, atau menolong Anda di dalam situasi yang sangat sulit ini? Untuk saya pribadi, dalam situasi yang ada dengan sistem perawatan kesehatan yang ada sekarang, saya tidak melihat agar saya terus turut ambil bagian dalam rezim medis ini. Dengan pertolongan Allah, sekarang ini, saya sedang merancangkan pengunduran diri dalam waktu tak terbatas, yang tidak akan membahayakan perawatan kesehatan para pasien saya. Saya masih tetap mempercayai bahwa kesehatan merupakan lengan kanan pemberitaan Injil. Dan mungkin, Allah sedang memanggil para profesional kesehatan untuk meninggalkan sistem perawatan kesehatan palsu ini, yang setidak-tidaknya dilandaskan kepada pemaksaan dan kekerasan. Visi masa depan saya, sungguh suram, dan saya tidak bisa melihat dalam kegelapan sistem kesehatan yang ada sekarang. Tetapi saya sungguh-sungguh beriman kepada tabib agung kita. Saya tahu, tabib agung ini akan melakukan pekerjaan dahsyat bagi para pekerjanya yang setia. Saya sungguh mempercayai pekerjaan medis, sebagai lengan kanan pemberitaan Injil akan menang, dan akan terus maju. Dan saya ingin mendorong dan mendesak semua orang yang sedang mendengar, dimanapun Anda mendengarkannya, tidak peduli ada kewajiban pemerintah atau pembatasan yang diberikan. Mereka tidak bisa membatasi Anda membaca Alkitab, atau berdoa, atau berpuasa. Ketika kita bertahan di dalam masalah kebebasan hati nurani ini, karena Allah menyertai kita. Terima kasih Dr. Carly, sangat indah pernyataannya. Anda dan para pasien Anda, ada dalam doa-doa kami. Allah memberkati Anda. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menghubungi Nyonya Julie McPherson. Julie adalah sahabat lama saya. Sungguh senang melihat Anda bergabung bersama kami hari ini, Julie. Anda bergabung dari Kanada. Anda baru saja mendengar kesaksian Dr. Carly. Saya tahu Anda akan menggambarkan suatu keadaan yang sama, hal yang sedang terjadi di Kanada. Kita telah pernah berbincang. Anda adalah seorang guru sekolah. Dan baru-baru ini, Anda kehilangan pekerjaan Anda, demikian juga suami Anda kehilangan pekerjaannya. Coba ceritakan sedikit pengalaman Anda di Kanada, barulah nanti kita akan membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar 1 pekan lalu, dan bagaimana Allah memimpin kehidupan Anda dengan sangat ajaib, baru-baru ini. Terima kasih Dr. Lila telah mengundang saya. Nah, di Kanada, keadaan tidaklah seperti yang ada di Australia. Kami belumlah menjadi tawanan di dalam rumah kami sendiri. Nah, hal tadi sungguh menggoncangkan saya. Dan saya mendapat kabar dari salah seorang teman saya, di Australia, pagi ini yang berkata, doakan kami. Kami memerlukan pertolongan. Jadi, kami akan mendoakan mereka. Saya akan membagikan suatu dorongan semangat. Allah telah sedemikian setia, ketika kita berlutut dalam doa kita, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Ketika COVID pertama kali mulai, segala sesuatunya dihentikan. Kami tinggal di kota, dan segalanya menjadi terhenti. Tidak ada mobil di jalan-jalan. Sepi. Ini sungguh menyeramkan.
Dan pekerjaan saya terhenti. Karena semua anak-anak tidak bisa pergi ke sekolah. Dan para orang tua menjadi panik. Dan mereka menelepon saya. Apa yang mesti kita lakukan? Itu adalah masa ketika saya tidak tahu apa-apa mengenai COVID. Saya lalu berlutut dan berdoa, sambil berpikir, bagaimana jika hal ini sangat berbahaya? Bagaimana kalau kita semua akan mati? Karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi timbul rasa takut. Maka saya berlutut dan berdoa dan berkata, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan dengan anak-anak yang ada di sekolah? Lalu saya membuka Alkitab saya, sambil terus berdoa. Dan ternyata ayat yang terbuka berbunyi, jangan larang anak-anak itu untuk datang kepadaku. Jangan larang mereka. Nah, kami tidaklah diizinkan untuk mengadakan kelas atau kumpulan. Di rumah kami, di gereja, atau di sekolah, atau dimanapun. Tetapi para orang tua, membawa anak-anak mereka kepada saya, dan saya terus lanjut mengajar mereka selama musim panas, di rumah saya. Lalu gereja-gereja juga ditutup. Dan orang-orang berdatangan di hari Sabat. Dan mengetuk pintu, karena mereka gelisah dan takut, dan berkata, ini merupakan orang-orang yang belum tentu orang-orang Kristen, atau orang percaya, dan yang berkata, kami memerlukan Allah. Mereka sudah diberitahu, kalian tidak bisa datang, ini merupakan kewajiban. Jadi, suami saya memberikan alamat kami kepada orang-orang di gereja dan berkata, mari datang ke rumah kami. Jadi kami memulai gereja di rumah. Dan tidak ada orang yang melaporkan. Ini ada di tahap awal. Jadi kami bertahan di dalam keyakinan kami. Dan Allah menyediakan keperluan kami. Tetapi di akhir musim panas, Allah memberi kesan kepada saya dan suami saya, agar kami keluar dari kota. Dan kami mesti menjual rumah kami. Jadi kami memiliki rumah yang mesti diperbaiki. Jadi ini perlu banyak diperbaiki. Dan kami memulainya di bulan Mei. Dan kami memperbaiki rumah kami itu, di sepanjang musim panas. Dan beginilah cara Allah menyediakannya. Kami menjual rumah kami. Dan 2 hari sebelum hari penutupan, yang jatuh pada tanggal 28 bulan ini. Oh, bukan. 2 hari setelah suami saya menerima slip gaji terakhir. Karena dia kehilangan pekerjaannya. Jadi kami tidak perlu lagi mencicil. Kami tidak memiliki lagi rumah. Tidak ada lagi pekerjaan. Tetapi kami memiliki Allah. Dan kami sudah mencari-cari tempat sambil berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Kami berada dalam situasi yang sulit. Karena musim dingin segera tiba. Sudah banyak tempat yang sudah bersalju. Jadi, apa yang mesti kami lakukan? Dan Allah juga menjawab hal ini. Dan salah satu teman kami mengirimi kami link. Nah, orang-orang yang memasang iklan di internet berkata, iklan ini tidak akan bisa dilihat oleh semua orang. Tetapi herannya, kami bisa melihatnya. Yang merupakan mukjizat, dan ini merupakan rumah yang memerlukan orang untuk menjaganya. Jadi kami pergi ke suatu ladang seluas 600 akre, yang ada di pedesaan. Bebas membayar uang sewa. Dan ada rumah-rumah kecil di sampingnya, yang kami iklankan di Airbnb. Dan kami bisa menyimpan pendapatannya. Jadi Tuhan memberkati kami, dan satu-satunya masalah, seperti yang tadi saya katakan, tanggal penutupannya adalah tanggal 28. Kami tidak melihat uang untuk rumah itu, hingga tanggal 29, sehingga kami mesti keluar, dan saya membayangkan, pasti kami harus tinggal di pinggir jalan. Dengan perabotan yang ada di samping kami, yang menunggu, sampai ada cukup uang untuk menyewa truk. Saya melaporkan kasus saya itu kepada seorang pengacara. Dan dia berkata, pada dasarnya, saya tidak bisa melakukan apapun. Jadi, saya melaporkan kasus saya itu kepada Tuhan. Dan Tuhan telah begitu setia. Saya pergi ke sebuah kontak studi Alkitab. Pada hari itu. Dia tidak mengetahui masalah kami. Tetapi sebelum saya pergi, dia berkata, ada suatu hal, yang saya mau berikan kepada Anda. Ini sebuah kartu. Jadi dia memberikannya kepada saya. Dia berkata, coba baca kartu ini. Jadi saya membuka kartu ini. Dan jatuhlah uang sejumlah $5.000. Ini uang yang cukup untuk pindah, untuk menyewa truk dan memindahkan perabotan kami, dan pindah ke tempat yang baru. Dan kami bisa menempati tempat baru itu.
hanya sampai di akhir musim dingin. Sampai bulan Mei. Sudah itu, kami tidak tahu, karena properti sangatlah mahal. Tetapi saya mesti menceritakan pengalaman ini. Karena Allah telah demikian setia. Kami kehilangan pekerjaan kami, rumah kami. Tetapi memang kami menjualnya. Dan itu juga merupakan berkat Allah. Jadi, kami keluar dari kota. Dan Allah berkata, berdoalah dan nyatakan apa keinginanmu. Dan aku akan mendengarmu dan menjawabmu dan engkau akan memuliakan aku. Silahkan teruskan. Saya ingin membagikan suatu kutipan yang memberi saya inspirasi di sepanjang waktu saya bertanya-tanya, mencari-cari dan gelisah dan berdoa. Dikatakan, Bapa Sorgawi kita memiliki 1000 cara untuk menyediakan keperluan kita yang kita tidak ketahui. Orang-orang yang menerima prinsip mengenai meninggikan dan mengagungkan Allah di dalam pelayanannya akan mendapati kebingungan lenyap dan menemukan suatu jalan lurus di depan mereka. Jadi saya memegang teguh janji Allah ini. Karena Allah berkata, Dia adalah setia dan akan menyediakan keperluan kita. Julie, ini sungguh menyentuh dan memberi dorongan. Dan saya berharap, semua para pemirsa akan mendengar hal ini. Allah akan menyediakan. Allah akan memberikan jalan, yang mungkin sekarang ini, kita tidak melihatnya dengan jelas. Tetapi Allah akan menyediakan jalan. Dan saya bisa berkata dengan jujur. Masing-masing kita, termasuk diri saya sendiri, memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sama, yang tadi Anda sebutkan. Allah akan menyediakan jalan bagi kita. Dan bahkan kisah kita dengan Dr. Carly, Allah akan menyediakan jalan. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita, dan menelantarkan kita. Terima kasih Julie sudah bersaksi. Dan saya akan beralih kepada Pendeta Kelly. Pendeta Kelly, setelah mendengar berbagai macam kisah tadi, dari begitu banyak orang yang terkena masalah, tetapi menemukan sukacita dalam mempercayai dan meyakini Yesus. Saya tahu Anda memiliki kata-kata yang mendorong semangat kami malam ini. Terima kasih Pendeta Kelly. Terima kasih Dr. Lila. Tahukah Anda, hati saya sangat sedih. Tetapi juga memiliki pengharapan, di waktu yang sama. Dan ketika mendengar kesaksian-kesaksian malam ini, yang hampir membuat saya menangis. Dari kasih mendalam, dan kepercayaan yang bertumbuh, dari orang-orang yang telah bersaksi malam ini. Saya pikir, kita mendapati diri kita, sama seperti bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia. Dan Allah sungguh-sungguh menempelak keras gereja. Dan tadi saya juga telah mendengar kata-kata Pendeta Rafeti di awal. Di dalam program, menantang gereja. Kata-kata dari Nabi Yeremia, seperti yang ada di kitab Yeremia, pasal 23 ayat 1 yang berkata, celakalah para gembala, yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Allah juga memberi semangat. Seperti yang ada di Yeremia 23 ayat 4 yang berkata, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala, yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Nah, himbauan saya malam ini adalah menantang orang-orang yang menjadi pemimpin di dalam gereja Advent hari ke-7 ini. Seperti di kitab Yeremia 17 ayat 9. Yang berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 8 ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keyakinan indah, dari masing-masing orang yang telah bersaksi, kedamaian yang memenuhi hati dan jiwa mereka, adalah penyediaan Allah. Tahukah Anda, agar bisa menyeberang sungai Yordan rohani ini, dan melihat Yesus muka dengan muka, kita memerlukan pasal ini. Dan Allah telah memberikannya kepada kita. Tetapi terdapat himbauan, di dalam segala kesaksian ini, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Dan orang-orang yang belum mengalami kekurangan dan masih memiliki sumber daya finansial. Dan pendidikan dan kesempatan, mereka mesti bangkit dan menjadi jembatan. Dan di dalam kitab Yohanes pasal 10, ada kombinasi antara tantangan dan pengharapan,
di dalam Yesus, sebagai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 9 Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Lalu Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 10 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan, aku datang, supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Anda tidak bisa menyangkali setelah mendengar kesaksian dari orang-orang ini, suatu keadaan mendalam yang manis, di tengah-tengah patah hati, Yesus semakin menjadi nyata dan semakin berharga buat mereka. Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Inilah pribadi yang Anda punyai. Malam ini, kepada para saudara-saudari kekasih di dunia, yang telah menyaksikan. Kalian memiliki gembala, di dalam diri Yesus Kristus. Kristus hadir di hati Anda, tangannya menuntun kehidupan Anda. Anda memiliki janji-janji penyediaan Kristus, di dalam segala hal yang Anda alami dan yang akan Anda hadapi. Dan kesaksian Anda, merupakan pendorong semangat bagi semua kita. Dan ketika waktunya tiba bagi kami, Yesus itu nyata. Dan Allah yang tak terlihat ini, sedang menampakkan dirinya dalam cara-cara yang sama sekali tak terbantahkan di dalam kehidupan Anda, dan kesaksian Anda membuktikannya benar. Dan Anda bisa mengatasinya, dan kami akan bisa mengatasinya, dengan darah anak domba dan melalui pekerjaan kesaksian Anda. Dan ada suatu tantangan kecil, sebelumnya semuanya berakhir, ada di dalam kitab Yohanes 10 ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saya menghimbau kepada rekan-rekan sesama pendeta. Saya menghimbau kepada koordinator para pendeta. Jika domba-domba membutuhkan tongkat gembala dan berdiri teguh di dalam kebaikan dan keteguhan kekuatan Tuhan, sekaranglah waktunya. Bagaimana bisa Anda mendengar semua hal-hal ini, tetapi hati Anda tidak turut merasakan kepedihan domba-domba? Jadi saya berdoa bagi semua pendeta, ketua sidang, administrator, dan saya menghimbau bagi kalian semua. Bukankah sekarang waktunya untuk bertahan? Bukankah sudah saatnya berkata, sudah cukup, bahwa penutupan masyarakat akan tiba di negeri kita, rumah kita, wilayah kita, sebelum kita melakukan apapun? Tidak pernahkah kita membaca ayat Amsal 29 ayat 25 takut kepada orang mendatangkan jerat? Sekaranglah waktunya, dan saya ingin mengatakan, kalian yang telah bersaksi dengan setia malam ini, kalian memiliki Yesus. Meskipun tidak ada seorang pun yang membela Anda. Dan hanya Yesus yang kalian perlukan. Tetapi dalam sementara waktu, hingga tibanya, semua dukungan bumi diputus dari kita, seperti yang diingatkan oleh tulisan roh nubuat. Ada penuntun, ada panggilan. Ada tuntutan bagi para gembala yang setia, untuk bangkit berdiri dan mempertahankan kawanan gembalaan Allah. Dan untuk terus menjaga hak mengemukakan pendapat dengan bebas, dan pemberitaan Injil ini, agar terus tersedia. Sementara waktu masih tersedia, mungkin ada sedikit waktu jeda, mungkin terdapat sedikit kelegaan bagi trauma ini, tetapi bagi umat-umat Allah harus tetap setia dan fokus. Dan membagikan firman, ada gembala yang baik, dan dia akan menuntun Anda hingga tiba di kerajaan sorga dan berdiri di samping Anda. Allah akan menolong kita, Dr. Lila dan Allah akan menolong semua orang yang sudah bersaksi dengan setia. Allah adalah setia, dan akan tetap setia. Terima kasih Pendeta Kelly, saya tahu, Anda mengalami kendala teknis, tetapi himbauan Anda sungguh dahsyat. Kembali saya menghimbau semua kita, yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan, yang sama dengan kisah yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Dan menghimbau kepada para pemimpin gereja kita, agar tetap bertahan. Tetap bertahan. Sekaranglah waktunya untuk menjadi seperti Daniel. Sekaranglah waktunya untuk menjadi seperti Esther. Siapa tahu, mungkin kita dipanggil untuk bertahan di dalam situasi seperti yang ada sekarang. Tahukah Anda, saya juga telah tersentuh oleh presentasi malam ini. Allah akan menyediakan jalan. Ketika nampaknya jalan tertutup, Allah bekerja dalam cara yang kita tidak bisa melihatnya. Dia, Allah saya akan menyediakan jalan bagi saya. Allah akan menjadi penuntun saya. Peganglah saya erat-erat ke sisi Tuhan, dengan kasih dan kekuatan, bagi setiap hari yang baru. Allah akan menyediakan jalan. Jika Anda belum pernah mendengar lagu itu, harap Anda mendengarkan Laura Williams. Ketika Laura Williams menyanyikan lagu ini buat kita, dia sesungguhnya membuat lagu ini, khusus untuk acara kita hari ini. Dengarkan lirik dari lagu yang sangat indah ini. Perhaps you're having trouble pulling this off.
He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Itu sangat indah, Laura. Terima kasih banyak. Dan sekarang Pendeta Kelly, bisakah Anda memberikan himbauan terakhir malam ini, sekaligus doa penutup? Kita tidaklah memiliki imam besar, yang tidak bersimpati dengan kelemahan-kelemahan kita, Ibrani 4 ayat 15-16. Tetapi yang telah dicobai dengan banyak pencobaan, tetapi tanpa berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus itu setia, Dia mendengarkan, dan membuat jalan di padang belantara. Dan masing-masing kita memiliki kisah kesetiaan Yesus di dalam hidup kita. Marilah kita datang mendekat kepada Yesus, yang hidup selamanya, dan yang menjadi pengantara bagi kita. Dan mempunyai keyakinan, bahwa mata Yesus tertuju kepada burung pipit, dan juga kepada masing-masing kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Suatu dorongan semangat yang indah, di dalam lagu. Di dalam pengajaran firman, dan di dalam kesetiaan dari umat-umat-Mu. Dan yang telah memberikan kesaksian yang sudah dibagikan malam ini. Dan saya memohon, Tuhan, kiranya masing-masing kami diberikan jalan keluar yang baru. Bertahan untuk hal kebenaran, dengan hikmat dan kasih karunia, tanpa rasa takut, dan dengan penuh keyakinan, Engkau yang akan memeliharakannya. Kami mencari hadirat-Mu dan mengucap syukur di dalam nama indah Yesus, yang menumpahkan darahnya bagi kita. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih Pendeta Kelly dan semuanya
yang telah bergabung dengan kami malam ini. Kami berharap dan berdoa, kiranya kalian semua telah diberkati. Dan saya tahu, saya telah diberkati. Sampai bertemu di kesempatan lain. Kiranya Allah memberi Anda kebahagiaan, dan kesehatan, dan penyertaannya. Dan harap diingat, Allah akan membuka jalan. Berkat Allah menyertai kalian semua.